Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih rahmat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami dalam mengikut Tuhan seumur hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau beribadah, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh sukacita, sehingga setiap pujian kami, ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, dan sukacita untuk terus kami melayani Tuhan, dan kami boleh terus mengikut Tuhan sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan terus hidup dalam kehidupan kita, Dia lahir dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujikan Kita Surga Bergema. Terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah baik bagi kita, Dia lahir bagi kita untuk menebus dosa kita. Mari kita lanjutkan dengan pujian karena kita. Tuhan sudah sungguh sangat baik. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat, dengan penuh penghayatan betapa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, untuk menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah pujian kami boleh sungguh menyenangkan hati-Mu. Berkati saudara kami yang sudah melayani, pakai pelayanannya semakin indah di hadapan Tuhan. Sebentar kalau kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya. Berbicaralah kepada kami sehingga setiap kami yang mendengar memperoleh berkat dari firman Tuhan. Baik yang mendengar maupun menyampaikan memperoleh berkat dari firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan selamat Hari Natal 2021. Kita bersyukur hari ini ada dalam ibadah Natal secara online. Semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan manusia dalam dosa. Setiap Natal kita selalu mengingat akan kebaikan dan kasih Allah kepada umat manusia berdosa. Bahkan setiap hari dalam hidup kita, Tuhan selalu baik dan mengasihi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Mari Datang Menyembah. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semua. Perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dalam kisah ini menceritakan tentang orang Majus yang datang ke Yerusalem mencari Yesus. Orang Majus ini berasal dari Persia, disebut sebagai orang bijaksana, filsuf, ahli perbintangan, bahkan dikatakan sebagai raja-raja atau imam-imam, orang yang terkemuka di negaranya. Dan sebagai ahli perbintangan, pada satu kali mereka melihat tentang bintang yang ketika mereka menyelidiki, mereka tahu ada sesuatu hal besar yang terjadi. Dan mereka tahu bahwa itu adalah tanda tentang kelahiran seorang raja. Oleh karena itulah, setelah melihat tanda bintang itu yang menunjukkan
kelahiran seorang raja, maka mereka mengikuti tanda dari bintang tersebut ke Yudea. Setelah mereka sampai, mereka berpikir bahwa seorang raja pasti ada di ibu kota. Oleh karena itulah mereka pergi ke Yerusalem. Dan mereka pergi ke istana. Dan di istana raja pada waktu itu ada Raja Herodes. Dan ketika orang Majus memberitahu kepada Raja Herodes bahwa ada seorang raja yang lahir karena mereka melihat petunjuk dari bintang itu, maka Raja Herodes dan seluruh Yerusalem gempar mendengar kabar ini. Maka imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi diminta keterangan tentang Mesias. Maka para imam dan ahli Taurat mengatakan bahwa di Bethlehem, di tanah Yehuda, akan datang seorang pemimpin seperti yang dinubuatkan Nabi Mika. Dan Herodes yang jahat dan haus kekuasaan merasa terancam ketika mendengar kelahiran seorang raja. Maka ia mengatakan kepada orang Majus supaya segera pergi mengikuti tanda bintang tersebut dan memberitahukan kepada Herodes kalau orang-orang Majus ini menemukan tentang raja itu. Apabila bayi itu sudah diketemukan, demikian kata Herodes. Tentu Herodes berbohong. Dia ingin berbuat jahat, ingin membunuh bayi yang baru lahir itu. Dan memang pada kenyataannya, ketika orang-orang Majus itu diberitahu oleh Tuhan karena Allah menyelidiki hati manusia bahwa supaya mereka itu pulang melalui jalan yang lain, dan Herodes mengetahui bahwa ia sudah dibohongi, maka ia membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Tetapi Tuhan pada waktu itu sudah memberitahu Maria dan Yusuf untuk segera menyingkir, sehingga Tuhan Yesus terselamatkan. Nah, kemudian akhirnya orang-orang Majus melihat bintang yang mereka lihat di timur itu berhenti di satu tempat di rumah di mana Yesus ada bersama dengan Maria dan Yusuf. Orang Majus sangat bersukacita, datang sujud menyembah kepada Yesus dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya kita mendengar kisah ini, bahkan mungkin sejak sekolah minggu kita sering memainkan peran tentang orang-orang Majus ini. Kita dapat pelajaran mengenai kisah orang Majus ini, bahwa orang-orang Majus ini mereka giat dan tekun mencari Yesus ketika melihat tanda bintang dan mengikuti bintang tersebut. Kenapa dikatakan giat dan tekun? Karena perjalanan yang mereka tempuh bukan perjalanan dekat dan mudah. Melalui satu perjalanan yang panjang dan mungkin juga berbahaya. Mungkin ada banyak perampok-perampok, tetapi mereka tetap percaya akan tanda bintang itu. Dan memang Tuhan menyertai perjalanan mereka. Mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Raja itu, yaitu Tuhan Yesus yang mereka sebut Raja orang Yahudi. Dan ketika orang Majus bertemu, mereka sangat bersukacita. Mereka menyembah, bahkan memberikan persembahan kepada Yesus. Tadi dikatakan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita menjadi anak-anaknya. Bahkan setiap saat di dalam hidup kita, Dia selalu menyertai dalam hidup kita. Dan bagaimana dengan kita? Respon kita. Apakah hidup kita juga selalu mempunyai kerinduan untuk mencari, datang, dan menyembah kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja? Apakah tindakan kita seperti orang Majus yang tetap beriman, tekun, giat, punya kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan Yesus? Mari kita menyelidik diri kita masing-masing akan hal ini. Matius mengisahkan tentang orang Majus, dan dalam Injil yang lain tidak dikisahkan, karena Matius ingin memberitahu kepada kita semua bahwa Yesus adalah seorang raja.
Dia bukan raja di dunia ini, tetapi dia raja di atas segala raja, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Natal ini, mari kita akan mengingat kisah orang Majus ini dan pelajaran apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita melalui kisah ini. Yang pertama, biarlah di dalam setiap waktu di dalam hidup kita punya satu kerinduan untuk mencari Tuhan, menemui Dia di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada banyak hal-hal di dunia ini yang kita lalui, seringkali mungkin membuat kita lupa untuk datang kepada Dia. Tetapi hari ini kita belajar yang kedua. Mari kita sujud, menyembah kepada Dia, artinya bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, biarlah kita tetap beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan, meskipun ada banyak tantangan, rintangan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini, hampir 2 tahun, kita mungkin mengalami kesulitan, tantangan, di dalam segala macam masalah di dalam hidup ini. Tetapi biarlah kita belajar juga seperti orang Majus yang tetap giat mencari Tuhan. Meskipun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia mencari raja itu. Tekun. Oleh karena itu biarlah kita juga menjadi orang-orang yang giat, tekun, rajin, setia, mengiring kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan melayani Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pada akhirnya kesimpulan yang pertama, kasih Allah dinyatakan melalui kelahiran Kristus, Raja di atas segala raja. Yang kedua, Kristus datang kepada segala suku bangsa, seperti orang Majus yang bukan orang Yahudi, bahkan kepada kita semuanya. Yang ketiga, kita bersyukur karena kita menjadi anak-anaknya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang keempat, mari respon kita adalah datang menyembah kepada Tuhan Yesus setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kita. Yang kelima, mari kita giat, tekun, rajin, teguh di dalam iman kita. Meskipun menghadapi kesukaran hidup, hidup tidak mudah, tetapi Dia, Yesus Sang Raja itu adalah Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita sujud menyembah kepada Dia. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan berdoa untuk doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih untuk mereka semua yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata kepada kami lebih lanjut lagi, supaya kami sungguh-sungguh dalam setiap waktu di dalam kehidupan ini menyembah kepada Engkau Raja di atas segala raja. Artinya kami mempunyai persekutuan yang indah dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Yang segala usaha pekerjaan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kesulitan, tantangan hidup, sakit, penyakit kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami semuanya. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang lemah imannya, tetapi biarlah Tuhan melalui ibadah kami pada hari Natal ini kami diingatkan kembali akan kasih Allah yang luar biasa. Dan wujud kasih Allah dinyatakan melalui kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami sungguh berterima kasih untuk karya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan keluarga kami masing-masing, anak cucu kami,
supaya mereka juga boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi bangsa kami Tuhan, pemerintah kami di pusat maupun daerah, berkati mereka, supaya mereka juga diberikan hikmat dalam menangani masa-masa pandemi ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh menyertai hidup kami, dan sepanjang hidup kami percaya kami tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Pada semua jemaat Hermon Sinai Philadelphia, kami mengaturkan selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang